Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Hilmi Doro Takwiyah dengan NIM 23010260 dan ada teman Saya Dini Sri Ayu Priyono dengan NIM 23010240 dan ada teman Saya Putri Lalita Cika Buhori dengan NIM 2301021108. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi untuk membuat graf. Fungsi untuk membuat graf yaitu digunakan untuk membuat dan menginisialisasi sebuah graf dengan jumlah vertex tertentu yang direpresentasikan oleh matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Nah, di barisan yang ke-14 ada graf buat graf, yaitu graf yaitu adalah tipe pengembalian fungsi adalah graf, yang berarti fungsi ini akan mengembalikan objek bertipe graf. Yang selanjutnya ada in num vertex. Parameter fungsi adalah sebuah integer num vertex yang menyatakan jumlah vertex yang akan ada di dalam graf. Ada graf-graf yaitu mendeklarasikan variabel graf dengan tipe data graf. Ini adalah membuat objek graf yang akan diinisialisasi dan dikembalikan oleh fungsi. Yang selanjutnya adalah graf num vertex sama dengan num vertex, yaitu adalah mengatur atribut num vertex dari objek graf ke nilai num vertex yang diberikan sebagai parameter fungsi. Nah, ini itu adalah menentukan berapa banyak vertex yang akan ada di dalam graf. Yang selanjutnya yaitu ada graf edge matrix, presage, terus num vertex, vektor, in, num vertex 0. Itu adalah mengubah ukuran matriks ketetanggaan edge matrix dari graf menjadi num vertex, x num vertex, dan menginisialisasi semua elemen matriks dengan nilai 0. Itu adalah menciptakan matriks dengan jumlah baris dan kolom sama dengan jumlah vertex, di mana setiap elemen matriks pada awalnya diatur ke 0, yang berarti tidak ada edge atau vertex. Yang selanjutnya yaitu ada return graph. Return graph yaitu mengembalikan objek graph yang telah diinisialisasi. Objek ini tuh mencakup informasi tentang jumlah vertex dan matriks ketetanggaan yang sudah siap digunakan untuk mempresentasikan graf. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi untuk, tolong di scroll, fungsi untuk menambahkan edge. Fungsi untuk menambahkan edge adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan sebuah edge atau sisi ke dalam graf yang direpresentasikan dengan matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Nah, ada void tambahkan edge, graph, dan graph, in source, dan in destination. Void adalah tipe pengembalian fungsi, yang berarti fungsi itu tidak bisa mengembalikan nilai. Terus ada graph dan graph. Parameter pertama adalah referensi ke objek yang mewakili graf yang akan dimodifikasi. Terus ada in source. Nah, parameter ini adalah parameter vertex sumber dari edge yang akan ditambahkan. Lalu yang selanjutnya tuh ada integer destination. Integer destination adalah parameter vertex tujuan dari edge yang akan ditambahkan. Lalu ada graph di barisan ke-29, barisan ke-23 ada graph edge matrix, source, destination 1, lalu ada graph di barisan ke-23 ada graph edge matrix, source, destination 1, lalu ada graph edge matrix, destination, source 1. Graph edge matrix source ke destination 1 yaitu adalah mengatur nilai elemen matriks ketetanggaan pada posisi source ke destination menjadi 1. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa ada edge dari vertex source ke vertex destination. Lalu yang selanjutnya adalah ada graph edge matrix destination ke source 1. Ini tuh mengatur nilai elemen matriks ketetanggaan pada posisi destination ke source menjadi 1. Nah, graf ini, karena graf adalah graf tidak berarah atau undirected graph, edge dapat dilalui dari kedua arah, sehingga elemen matriks ketetanggaan pada posisi destination ke source juga harus diatur menjadi 1. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menghapus edge dari graf yang akan dijelaskan oleh teman saya Dini. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi untuk menghapus edge dari graf dengan void hapus edge dengan parameter graph ampersand graph dengan tipe data integer source dan integer destination, di mana void ini tidak mengembalikan nilai. Lalu di bawahnya ini di dalam fungsi ini matriks adjacency dari graf diakses melalui graf adjacency. Pertama, elemen pada baris source dan destination itu diatur menjadi 0, yang berarti edge dari simpul source ke destination dihapus. Kemudian untuk memastikan bahwa graf tidak berarah, itu elemen pada baris destination ke kolom source juga diatur menjadi 0. Ini bertujuan untuk menghapus edge dari simpul destination ke source, memastikan bahwa edge dihapus di kedua arah. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus vertex, yang dimana fungsi ini bertujuan untuk menghapus sebuah simpul dari graf. Lalu di sini juga ada tipe data procedure void hapus vertex dengan parameter graph
persen graph dengan tipe data integer dengan variabel vertex, yang dimana nilai ini fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya, di dalam fungsi ini juga ada graph adjacency matrix ires, graph adjacency matrix begin, plus vertex, yang dimana matrix adjacency dari graph diakses melalui graph adjacency matrix baris yang berkaitan dengan simpo yang akan dihilangkan dengan menggunakan metode ires, yaitu dengan menghapus baris dari posisi vertex. Lalu selanjutnya di bawahnya juga ada looping dengan for integer i sama dengan 0, i graph adjacency matrix size dengan i++. Lalu ada graph adjacency matrix dengan array i dengan ires, graph adjacency array i dengan begin plus vertex, yaitu fungsi ini menggunakan sebuah loop untuk menghapus kolom yang sesuai dengan simpo yang dihapus dari setiap baris dalam matriks adjacency. Untuk setiap baris, elemen pada kolom vertex dihapus menggunakan metode ires. Selanjutnya ada graph num vertex min itu untuk mengurangi jumlah simpo dari graph dari nilai num vertex. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Selanjutnya ada fungsi untuk mencetak matriks dari graf. Fungsi cetak matriks ini sebuah fungsi yang digunakan untuk mencetak matriks adjacency dari sebuah graf. Fungsi cetak matriks memiliki satu parameter, yaitu cons graph dan graph. Parameter ini adalah sebuah referensi konstan ke sebuah objek graph, yang artinya tuh fungsi ini tidak akan mengubah isi dari objek graph yang diberikan sebagai parameter. Yang pertama ada cout matrix adjacency. Baris ini mencetak string dari matriks adjacency ke layar. Selanjutnya ada for integer i sama dengan 0 graph num vertex i++. Ini adalah loop yang akan berjalan sebanyak graph num vertex kali, di mana graph num vertex adalah jumlah vertex dalam graph. Hal yang sama juga di integer j sama dengan 0 dan j graph num vertex j++, ini juga sama, looping yang akan berjalan sebanyak graph num vertex. Selanjutnya ada cout ke graph. Selanjutnya ada graph adjacency matrix i, j. Baris ini mencetak nilai dari elemen adjacency matrix dari posisi i, j ke layar. Yang terakhir ada cout ndl. Baris ini ya untuk mencetak sebuah baris baru ke layar. Selanjutnya ada fungsi untuk melakukan transversal BFS dari vertex 0. Fungsi ini melakukan transversal BFS atau birth first search pada graf yang diberikan. Kami menggunakan BFS karena BFS ini sederhana dan tidak mudah terjebak di dalam loop yang tidak terbatas. Fungsi ini memiliki dua parameter. Yang pertama adalah cons graph dan graph yang adalah referensi ke objek graph yang akan dianalisis. Parameter kedua adalah integer start vertex yang adalah nomor vertex awal dari transversal. Selanjutnya, fungsi ini juga tidak mengembalikan nilai void. Fungsi ini menggunakan struktur data vektor bool atau boolean untuk melacak vektor yang telah dikunjungi dan queue integer untuk mengelola antrian vertex yang akan diperiksa. Untuk proses transversal dimulai dengan memasukkan yang start vertex ke dalam antrian dan menandai sebagai yang telah dikunjungi. Selama antrian tidak kosong, program akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama ada ambil vertex dari depan antrian, yaitu yang current vertex. Yang kedua ada cetak vertex current vertex ke layar. Selanjutnya, program akan memeriksa semua tetangga current vertex dalam matriks ketetanggaan graph adjacency matrix. Jika tetangga belum dikunjungi dan terhubung dengan current vertex, masukkan tetangga tersebut ke dalam antrian dan tandai sebagai dikunjungi. Proses tersebut akan berlanjut hingga antrian kosong. Selanjutnya, ada program utama yang akan dijelaskan oleh Yaumi. Di sini ada integer num vertex, cout, masukkan jumlah vertex, nanti pengguna akan disuruh memasukkan jumlah vertex. In num vertex nanti bakal ada hasilnya yang jumlah yang telah dimasukkan oleh pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada buat graf dengan jumlah vertex yang diberikan pengguna. Yang pertama yaitu adalah tambahkan beberapa edge ke graf. Di sini ada integernya yaitu num edge, cout masukkan jumlah edge, nanti pengguna akan disuruh memasukkan jumlah edge. Terus ada in num edge yaitu adalah
tampilan yang apa sih atuh Din disebutnya? Nah, ataupun disebut naput. Apa? Nah, tambahkan beberapa age ke graph. Nah, di sini ada integer num age, cout masukkan jumlah age. Nanti pengguna akan disuruh memasukkan jumlah age. Lalu ada in num age. Num age itu adalah hasil dari jumlah yang telah dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada for integer i sama dengan 0, i num age 1 plus is plus plus integer source dan destination. Cout masukkan age, nanti pengguna akan disuruh memasukkan age, lalu i tambah 1, di dalamnya tuh nanti bakal ada source destination. Lalu in source destination, tambahkan age, graph source destination. Nah, nanti tuh ini tuh jumlahnya tuh akan berulang-ulang. Apabila pengguna masukkan angka 10, maka angkanya juga akan ada 10. Yang selanjutnya yaitu ada cetak matriks yang akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya ada cetak matriks, yaitu akan mencetak matriks dari H yang tadi dimasukkan. Terus ada lakukan transversal BFS mulai dari vertex yang ditentukan oleh pengguna. Ada tipe data integer yaitu start vertex. Cout akan memunculkan masukkan vertex awal untuk transversal BFS. Terus ada sin start vertex di mana pengguna diminta untuk memasukkan angka yang akan ditransversal. Selanjutnya akan muncul cout transversal BFS, itu hasil dari transversal BFS tersebut. Selanjutnya ada hapus age antara dua vertex yang ditentukan pengguna, akan dijelaskan oleh Dini. Selanjutnya ada hapus age, yang dimana di sini juga bertipe data integer, source, dan destination. Terus selanjutnya ada penampilan teks, cout masukkan age yang akan dihapus, source dan destination yang akan dihapus. Lalu ada sin, yang dimana user diminta untuk memasukkan nilai source dan destination yang akan dihapus. Kemudian ada variabel hapus age, yang dimana akan menghapus age setelah user menginput nilai yang disimpan di dalam age dan destination. Selanjutnya ada cetak matriks dari graph setelah hapus age. Yang pertama akan menampilkan matriks setelah dihapusnya age yang telah diminta oleh user. Selanjutnya ada hapus vertex, yang dimana tipe datanya integer vertex. Lalu ada cout juga di sini menampilkan teks yang akan ditampilkan dalam compile, yaitu masukkan vertex yang akan dihapus. Selanjutnya ada sin, yang dimana user diminta untuk menginput nilai vertex yang akan dihapus, yang dimana nilai tersebut akan disimpan di dalam variabel vertex ini. Kemudian ada hapus vertex, yang dimana vertex akan menghapus nilai yang di dalam vertex tersebut. Terakhir ada cetak matriks dari graph setelah hapus vertex. Yang pertama ada cout yang akan ditampilkan matriks setelah hapus vertex, lalu program akan menampilkan vertex yang telah terhapus di source dan destination-nya juga. Selanjutnya kita akan menampilkan compile dari program kita. Ini hasil dari compile yang kita input, yang dimana jumlah vertexnya 5 dengan age 10, dan di sini ada source-nya bagian sebelah kiri dan destination-nya bagian sebelah kanan. Lalu di sini ada pencetakan kolom matriksnya. Kemudian ada transversal BPS dari 0. Selanjutnya di sini juga ada hapus edge, yang dimana source dan destination-nya itu 1 dan 0. Kemudian yang angka 1, tujuan source dari 0 ke 1, 1 ke 0 itu dihapus. Selanjutnya ada penghapusan vertex, yang dimana kita menghapus vertex di kolom atau vertex keempat, yang dimana sumber dan tujuannya juga terhapus. Sekian dari presentasi kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.